Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. BFM Business and Inspiration, selamat malam Smart, khususnya bagi Anda yang tergabung di 6 kota besar yang langsung menilai perbincangan kita malam hari ini. Dan juga buat Anda yang masih terus berkendara, hati-hati di jalan. Tidak lupa juga saya menyapa Anda yang mungkin sudah sampai di rumah, yang menantikan motivasi. Malam hari ini kita hadirkan langsung di program Smart Motivation. Langsung saja kita bersama dengan Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach and also Organizational Culture Consultant, yang sepertinya beliau kok kayaknya lelah banget ya, tapi ya, malam hari ini masih punya power untuk menginspirasi Indonesia 10 kali lebih baik. Ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daril, dan semangat pagi. Ayo siap menginspirasi Indonesia. Rada gak tega sebetulnya ajak beliau live malam hari ini. Yang pertama, capek, lelah karena 2 minggu beraktivitas di negeri tetangga atau di negeri orang dengan ya intinya adalah menggali ilmu dan juga membagikannya kepada kita semuanya. Yang kedua, tampilannya nggak seperti biasanya hari ini. Mungkin dia kelelahan ya, beliau kelelahan sehingga rambutnya kok nggak kayak biasanya. Tapi ya sudahlah ya. Semoga kontekstual bahasannya masih semangat seperti biasanya. Pak Eloy, Anda sih saya mau tanya nih. Pak Eloy kan 2 minggu terakhir saya perhatikan story-storynya tuh kayaknya lagi sibuk banget. Nggak lupa juga, entah apakah ini persiapan untuk menunggu momentum bulan November. Karena kita biasanya ada program khusus November bersama dengan sang istri. Kita nantikan hal itu ya. Sehingga kayaknya kebersamaannya tuh erat dan kuat gitu lah. So, boleh nggak di-spill? 2 minggu terakhir ini apa aktivitas Pak Eloy? Iya. Thank you Mas Daril. Jadi begini, saya tuh ada undangan berbicara di Solomon Island. Itu kalau para pendengar mengikuti Perang Dunia Kedua, terkenal sekali tuh namanya Guadalcanal, Perang Amerika dan Jepang. Jadi waktu itu tuh di tahun 1942, Jepang itu tuh menguasai. Sudah sampai di Honiara, itu di Pasifik ya. Dan kemudian kalau mereka bisa menang di situ, ya ke Papua Nugini, lalu ke Australia, ke New Zealand. Nah, di situ Amerika berusaha untuk menahan prajurit ya, pasukan Jepang, dan mereka betul-betul bertempur gila-gilaan tuh di Honiara, namanya dikenal dengan Guadalcanal War. Itu Perang Dunia Kedua. Nah, intinya saya diundang oleh World Vision yang ada di negara itu. Oke. Dan tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta, Mas Daril. Itu harus melalui Melbourne. Nah, waktu saya diundang dan saya bilang, wah, saya kebetulan pernah sekolah di sana, saya mau stay selama 1 minggu. Jadi saya ngajak istri, napak tilas di beberapa tempat. Jadi saya ke sana tanggal 18 Oktober yang lalu, kemudian sampai tanggal 25. Tanggal 25 Oktober saya terbang dari Melbourne ke Brisbane. Dari Brisbane saya ke Honiara. Itu saya ngajar sampai hari Jumat tanggal 25. Tanggal 1 November. Tanggal 1 November saya terbang ke Brisbane lagi, menginap semalam, lalu pagi harinya saya ke Sydney, lalu ke Sydney saya ke Jakarta, saya tiba hari Sabtu malam. Nah, hari Minggu bersama dengan keluarga. Nah, ini langsung tadi pagi itu saya berangkat dari rumah sekitar jam 5 untuk program ada training untuk PLN Icon Plus selama 2 hari. Jadi mohon maaf kalau penerangan di ruangan hotel kurang memadai seperti biasa, karena memang saya sedang di hotel dan siap untuk training besok. Jadi itu kondisinya Mas Daril. Ya sudah. Setelah dikualifikasi kita mengerti dan paham ya kenapa kok berbeda dari tampilan yang biasanya ya. Tapi semangatnya harus sama nih Pak Eloy. Harus. Iya, karena tema yang kita bahas ini sebetulnya seri terakhir dari
Habit for Managers yang part yang ketiga. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan buruk dari para pemimpin yang penting untuk kita ketahui dan juga kita kenali. Ini kita perlu disclaimer dulu ya Pak Eloy ya, bukan Ya. berarti kita menjustifikasi sosok personal atau personal branding dari salah satu pemimpin. Enggak begitu maksudnya. Agar para pemimpin juga mengerti, ada kok banyak kesalahan-kesalahan yang kadang kali itu masuk dalam sebuah habit atau kebiasaan dan itu arahnya menuju ke hal yang kurang baik atau buruk. Nah, sebelum kita mengarah ke situ di sesi ketiga di part yang ketiga ini untuk menarik kembali informasi yang sudah terlewatkan di beberapa edisi lalu. Izin Pak Ele, boleh Kak kita spill tipis-tipis saja review part pertama dan keduanya Pak Ele? Siap, dengan senang hati Mas Daryl. Jadi smart listeners, kita sudah membahas bagian pertama dan waktu itu saya membahas ini penting karena manajer itu sangat menentukan keberhasilan satu organisasi. Oke. Yang menemukan itu hasil penelitian dari Gallup kan ya. Dan kemudian kita membahas perbedaan antara manajemen dengan leadership. Dan tadi di PLN Icon Plus pun saya juga menyampaikan hal-hal seperti ini. Training leadership itu ya Mas Daryl, kalau hanya berbicara mengenai what to do atau how to do, kita tuh sebagai leader tuh harus ngapain sih, terus bagaimana sih caranya, nggak akan bertahan lama. Kenapa? Karena habit itu berbicara mengenai neuron-neuron. Itu adalah cara kerja otak. Jadi kalau kita tidak membahas secara khusus, kita mau menginstall mindset apa sih di dalam pikiran para manajer, dan kemudian diulang sampai akhirnya informasi itu semakin hari semakin menebal, maka tidak akan menjadi semacam kebiasaan. Kita sudah membahas di program-program sebelumnya bahwa sampai 90%, bahkan kalau menurut Joe Dispenza, kalau kita sudah berusia 35 tahun, maka 95% dari pikiran kita dan kegiatan kita, perilaku kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan itu ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi kalau pikiran bawah sadar ini tidak diprogram ulang, boleh aja kita belajar atau membaca buku mengenai atau ikut training mengenai leadership, tapi tidak akan berubah lama karena ujung-ujungnya kita akan di-hijack oleh pikiran bawah sadar atau kebiasaan tadi. Nah, itu kita udah bahas di bagian pertama. Waktu itu salah satu hal yang lain saya sampaikan bahwa smart listeners jangan memulai dengan melakukan apa, mau mencapai target apa di bulan November ini, di bulan Desember mau mencapai target apa. Itu penting karena semuanya pasti ujungnya adalah KPI harus dicapai, target-target penjualan harus dicapai, target produksi harus dicapai. Tetapi dalam hal leadership development yang paling penting justru pikirkan Anda mau menjadi individu dan pemimpin yang seperti apa. Dalam hal apa ini? Karakternya seperti apa? Kompetensinya seperti apa? Jadi decide dulu. Instead of asking Instead of asking what do you want to do this year, this month, we are asking the question as a leader, who do you want to become? Jadi Anda dan saya mau menjadi pribadi dan pemimpin seperti apa? Nah, menariknya Mas Daryl, banyak orang yang belum pernah secara konsisten dan secara serius memikirkan, memvisualisasikan, aku mau menjadi pemimpin yang seperti apa. Nah, bagusnya kalau ada seseorang tuh dia bisa punya model. Oh, aku mau menjadi misalnya seperti Bung Karno, Bung Hatta. Saya mau menjadi seperti Mahatma Gandhi misalnya, menjadi Martin Luther King Jr. I don't know. Nah, itu akan menolong kita untuk punya visualisasi. Oh, karakter seperti apa yang saya mau. Tadi misalnya di Icon Plus itu sudah diputuskan sejak batch yang pertama. Ini sudah batch yang kelima ya Mas Daryl, dan ini diikuti oleh para VP, ya Vice President dan para GM. Ada tiga kata yang mau diinstal di dalam pikiran para pemimpin, yaitu ICC. I yang pertama adalah inisiatif.
C-nya adalah care, dan C yang ketiga adalah namanya kolaboratif. Karena waktu saya diundang oleh Pak Teguh pada bulan Desember tahun 2023 dan diminta untuk membantu. Ayo kita mau membangun budaya, kita mau membangun kepemimpinan. Lalu saya mengatakan oke, kebiasaan apa yang mau ditanamkan. Karena beliau mengatakan kita ini harus punya the right mindset. Karena kita punya 3 collective goals, beliau bilang. Yang pertama adalah kita mau meningkatkan pendapatan. Semua perusahaan pasti menginginkan itu. Yang kedua adalah utilisasi aset, dan yang kedua utilisasi aset, dan yang ketiga adalah optimasi biaya. Lalu saya mengatakan, oke Pak, untuk mendapatkan apa yang Bapak inginkan ini. Yang pertama tadi adalah peningkatan pendapatan, yang kedua utilisasi aset, yang ketiga adalah optimasi biaya. Menurut Bapak, mindsetnya, kebiasaannya harus bagaimana? Wah, kita diskusi, lalu muncullah 3 kata itu. Yang pertama adalah inisiatif, yang kedua adalah care, yang ketiga adalah kolaboratif. Nah, dalam training-training kami ini, kerjaan saya dan tim adalah menginstall itu. Sampai kita bikin, yang namanya inisiatif itu definisinya untuk Bapak Ibu apa? Karena ini kan diturunkan dari akhlak. Namanya BUMN, itu nggak bisa keluar dari akhlak, Mas Daril. Karena itu sudah menjadi core values yang sudah distempelkan tuh oleh Bapak Presiden yang dulu, gitu kan ya. Tapi dari akhlak itu kemudian bisa diturunkan menjadi behavior. Nah, inilah behavior, inilah mindset yang tugas kami adalah memastikan ini terinstall di dalam pikiran para leader, dan kemudian nantinya mereka hidupin setiap hari. Nah, nanti kita lanjutkan Mas Daril di sesi yang kedua. Kita sudah terinstall otomatis untuk berikutnya. Nanti kita sambung lagi di review untuk poin yang kedua atau bahasan yang kedua. Sesaat lagi, tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi Sales Warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam nonstop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of VML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant ya. Ini series yang terakhir untuk kategori Leadership Habit for Managers, karena malam hari ini kita akan diajak untuk mengenali bagaimanakah cara memutus kebiasaan buruk. Termasuk nanti kita akan coba dikenalkan juga apa saja sih bentuk-bentuk kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh para pemimpin di kepemimpinannya. Dan jangan lupa Anda bisa berinteraksi. Silakan di WhatsApp kami 0812 11 12 959, dan kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Berkenan untuk saksikan secara langsung, berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan, dan tidak ketinggalan untuk like dan juga subscribe. Baik Pak Eloy, silakan review minggu keduanya, kita bahas apa? Thank you Mas Daril. Smart listeners, di minggu yang kedua kita kemudian berbicara bahwa kalau Anda sudah memutuskan Anda mau menjadi pribadi dan pemimpin dengan karakter dan kompetensi tertentu, maka kebiasaan apa yang Anda ingin mulai bangun? Begitu. Kemudian kita membahas tentang 3 rahasia untuk memulai kebiasaan yang baik dan bertahan lama itu. Yang pertama adalah kebiasaan kecil, jadi small habits. Yang kedua, bagaimana small habit itu kemudian dibangun, make it obvious.
buatlah itu terlihat jelas. Kita sudah memberikan contoh-contoh di pekan yang lalu, dan yang terakhir adalah make it automatis. Bagaimana membuat otomatis? Jadi kebiasaan baru ini dibangun dari kebiasaan yang sudah ada secara rutin. Contoh, bagi kita yang terbiasa sikat gigi di pagi hari, maka kebiasaan yang baru itu dilakukan setelah kita sikat gigi. Kenapa? Karena sikat gigi itu menjadi sesuatu pemicu, trigger untuk kita melakukan kebiasaan yang baru. Kita sudah membahas itu di pekan yang lalu, dan hari ini kita akan lebih banyak membahas mengenai, kemudian bagaimana untuk kita bisa menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dan itu Mas Daril, dengan harapan ya kita bisa menjadi pemimpin yang 10 kali lebih baik. Oke, baik Pak Eloy. Sesuai dengan tema kita hari ini, saya cuma minta penjelasan Pak Eloy. So, nanti kita akan dijabarkan lebih banyak hal ya tentang bagaimana sih sebetulnya memutus kebiasaan buruk kepemimpinan. Kira-kira kalau pandangan Pak Eloy yang perlu kita ketahui tentang kebiasaan buruk itu apa aja Pak Eloy? Oh, banyak sekali ya. Kalau bagi seorang pemimpin, bisa mulai dari micromanagement pun itu bisa menjadi bagian dari kebiasaan yang sedetail-detailnya semua mau diurus. Walaupun saya mendapatkan pertanyaan ini dari training di Honiara minggu lalu. Dan saya mengatakan ada dua kemungkinan kenapa seseorang itu akhirnya menggunakan micromanagement. Yang pertama, karena memang anggota timnya itu ternyata belum dewasa, belum bisa bertanggung jawab. Setiap pekerjaan yang diberikan itu tidak diselesaikan dengan baik. Laporan tidak pernah diberikan tepat waktu. Jadi akhirnya walaupun pemimpin tidak mau micromanage, tetapi akhirnya dia memutuskan, mau nggak mau, selalu bertanya, bagaimana pekerjaanmu? Tetapi memang juga ada manajer, pemimpin-pemimpin yang sudah terbiasa aja untuk ngurusin sampai sedetail-detailnya. Nah, itu masuk kategori bad habit. Tetapi nanti pertanyaannya adalah kenapa dia seperti itu? Umumnya itu ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang harus itu dibongkar dulu, dan itu bisa dibongkar dari sisi coaching ya, ketika kita melakukan leadership coaching, counseling, karena ya bisa jadi masalahnya ada di sana. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang lain, Mas Daril. Kita lihat sajalah bangsa kita hari-hari ini, ketika ya orang-orang yang kita sebut sebagai para pemimpin misalnya, tetapi kan terjadi korupsi di mana-mana. Kalau kita berbicara mengenai para penegak hukum, ternyata kita membaca mengenai kasus 1 triliun dan seterusnya. Itu apa? Itu berbicara mengenai kebiasaan-kebiasaan yang, entah itu kebiasaan memikirkan diri sendiri, keserakahan, dan kalau nanti itu dibahas itu menjadi panjang. Kenapa dia serakah? Karena dia punya kebiasaan untuk show off misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi bicara mengenai bagaimana penipuan-penipuan, perselingkuhan, dan ada juga kemudian dia mengaku-ngakuin hasil karya anggota timnya, tapi diakuin sebagai hasil karyanya dia. Banyak sekali, Mas Darel, itu memang kondisi manusia yang berdosa ini sebetulnya. Dan itulah kenapa kemudian leadership habits itu harus menjadi pusat dan fokus di dalam pembahasan pengembangan kepemimpinan kalau kita serius mau membangun kepemimpinan. Demikian Mas Daryl. Karena memang menurut hemat saya itu side effect-nya juga banyak ya, tidak hanya bagi sisi perusahaannya, paling tidak anak buahnya atau timnya atau SDM atau people di bawahnya juga merasakan dampak yang kurang menyenangkan karena bad habit ini. So, the big question is how do we break the bad leadership habits ini, Pak Eloy? Ya, jadi kita mulai dari pemicunya dulu ya, Mas Daryl. Kita mulai dari pemicu, dan ini saya belajar dari beberapa orang lah ya. Salah satunya Craig Groeschel dan juga James Clear, Wendy Wood, dan masih banyak ahli-ahli yang lain. Jadi mereka mengatakan begini, remove the trigger. Nah, trigger itu adalah pemicu. Kita tuh harus tahu dulu kenapa kok saya keep doing, selalu jatuh di dalam kebiasaan buruk ini. Lalu mereka mengatakan ada 5 pemicu.
maka harus aware banget dengan 5 pemicu ini. Yang pertama adalah place atau tempat. Yang kedua adalah time atau waktu. Yang ketiga adalah mood, state atau suasana hati. Yang keempat adalah moment. Dan yang kelima adalah people atau orang. Nah, ini kita bisa melihat yang pertama tadi, tempat. Tempat itu bisa menjadi pemicu seseorang jatuh dalam kebiasaan buruk tertentu. Waktu juga, suasana hati juga, momen dan orang-orang. Kalau kita lihat tempat misalnya, kemungkinan besar seseorang tidak makan berlebihan saat pergi atau baru mau dia nge-gym atau di tempat gym. Atau tidak minum alkohol saat ke gym atau ke rumah ibadah. Biasanya kita jatuh di dalam minum alkohol di tempat-tempat tertentu kan, entah itu di bar, entah itu di rumah teman kita yang selama ini kita nakal bersama. So para ahli di dalam dunia habit mengatakan begini, oke, para leader, kalau memang Anda betul-betul ingin mendelete atau menghancurkan atau merusak atau meninggalkan kebiasaan buruk tertentu, kan temukan dulu ya toh, kebiasaan buruk apa yang mau dihilangkan. Setelah itu, maka lihat pemicu kebiasaan buruk itu selama ini itu apa. Maka mereka bilang, mungkin tempat, maka jauhilah tempat-tempat itu. Yang kedua, mungkin waktu. Loh, maksudnya apa? Teman-teman, semua listeners, Anda mungkin tidak bereaksi berlebihan pada Senin pagi. Ya, misalnya ada anggota tim atau ada atasan yang mengatakan sesuatu yang menyinggung Anda. Di Senin pagi mungkin Anda tidak semurka, semarah di hari Jumat sore. Loh, kenapa? Karena di Senin pagi, let's say, Anda habis memperoleh cukup istirahat. Tetapi di akhir minggu ketika Anda lelah dikejar-kejar waktu, gitu, Anda mungkin bisa marah. Nah, itu waktu tuh. Jadi lihat, smart listener tuh jatuh di dalam kebiasaan buruk tertentu itu saat kapan? Atau waktunya kapan? Yang ketiga adalah suasana hati. Anda mungkin bereaksi berlebihan, ya, lalu Anda menemukan suasana hati Anda berbeda atau dalam waktu tertentu, ya, saat misalnya lah ya, di mana Anda tidak pernah. Kalau berbicara mengenai film porno misalnya ketika Anda berada di rumah ibadah itu Anda tidak melakukannya, tapi Anda pulang dari tempat kerja lagi ribut dengan pasangan dan Anda bisa kepikir untuk akhirnya browsing film porno. Ini adalah hal, jadi intinya begini, aware. Anda itu masuk di dalam kebiasaan buruk itu saat kapan? Ya, dari kita sudah bahas yang 3 hal ya. Yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah suasana hati, momen mirip dengan waktu, tetapi ini lebih spesifik lagi. Momen mempengaruhi apa yang kita pikirkan tentang suasana hati kita. Anda mungkin lebih sensitif, ya, jadi sumbu pendek saat Anda lapar. Saya kalau lapar, ya, dan saya dengar, ya, orang-orang yang lain juga khususnya para pria saat lapar ya memang jadi lebih sensitif begitu kan ya. Perempuan dia punya masa-masa sensitifnya sendiri lagi. Ya, Anda mungkin lebih tidak sabar di penghujung hari. So, get to know yourself. Kita perlu mengenal pemicu-pemicu ini masing-masing. Dan yang terakhir adalah people, orang-orang. Dalam hal kebiasaan, penelitian menemukan bahwa semakin dekat Anda dengan seseorang, semakin besar kemungkinan Anda untuk meniru kebiasaan mereka. Bahkan ada penelitian yang dilakukan terhadap 12.000 orang selama 32 tahun loh. Ini adalah penelitian yang lama sekali. Dan menarik yang mereka temukan, Mas Daril, bahwa Anda akan menjadi gemuk. 57% kemungkinannya Anda akan menjadi gemuk, kegemukan obesitas jika Anda berteman dengan seseorang yang kegemukan obesitas. You see, jadi berteman dengan seseorang yang kegemukan itu kita bisa 57% kemungkinannya kita akan menjadi gemuk. Tetapi 1/3, sepertiga, ya toh, kalau sepertiga atau sampai 25% kemungkinan untuk kita mengalami penurunan berat badan. Jadi kalau kita kegemukan, kita menjadi turun berat badannya,
25% minimal kalau kita berteman bersahabat, bukan hanya berteman biasa ya. Kita spend waktu dengan mereka, kita ngobrol dengan mereka. Kalau berteman dengan orang yang justru kurus atau turun berat badannya. You see, jadi teman-teman kita mempengaruhi siapa kita dan kebiasaan kita. So, perhatikan 5 pemicu tadi. Demikian Mas Daryl. Oke, ini satu poin pertama aja tentang bagaimana memutus kebiasaan buruk. Ya, udah cukup panjang penjabarannya Pak Eloy ya. Moga kita punya cukup waktu ya. Karena Yep. pertama tadi Pak Eloy mengatakan harus remove the triggernya dulu. Itu poin yang pertama. So, apa poin yang kedua dan juga berikutnya? Kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan kita persingkat saja untuk kesempatan kali ini karena sudah masuk di sesi yang terakhir, yaitu part yang ketiga membahas masalah leadership habit for managers. Ternyata ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk dari para pemimpin di masa kepemimpinannya yang harus diputuskan. Tadi kita udah sempat dibahas dan juga diinformasikan tentang pemicunya atau triggernya. Nah, kalau kita bicara masalah pemicunya, ternyata ada 5 poin penting yang perlu kita perhatikan. Di antaranya tempatnya, waktunya, suasana hati atau mood state-nya, momentumnya, dan juga orang atau people-nya. Nah, tadi sudah sempat dijabarkan detail, saya tidak akan mengulang lagi apa sajakah penjabaran detailnya. Tapi mungkin kita masuk ke poin yang kedua, Pak Eloy, karena kan ini waktu kita juga terbatas ya. Setelah tadi yang poin pertama, apa poin kedua yang kadang-kadang memicu adanya hal-hal yang berhubungan dengan bad habit ini, Pak Eloy? Silakan. Sorry, ya. Jadi yang pertama tadi kan triggernya, remove the trigger, pemicunya disingkirkan. Yang kedua, interrupt the action, interupsi atau ganggu ya kebiasaan buruk itu. Ya, misalnya ada klien yang bicara ya bercerita ketika sesi coaching bahwa salah satu buruknya adalah ketika dia marah kepada anggota tim atau kepada rekan kerja, itu dia tuh sering mengirim teks ya yang teks WA itu yang terbilang kasar lah ya. Jadi saya mengajak dia untuk membuat aturan baru untuk dirinya sendiri dalam artian tadi menginterrupt kebiasaan mengirim pesan itu dengan cara sederhana. Saya mengatakan kepada dia, kalau kamu sudah merasa marah, kesel,
maka tunggu 5 menit baru kirimkan whatever mau dikirimkan apa. Jangan langsung mengirimkannya di momen itu karena udah jadi kebiasaan kan. Entah semuanya huruf besar dan kadang-kadang mengatakan hal-hal yang sangat menyinggung perasaan orang-orang dan itu yang juga bisa menjadi alasan ya kenapa karirnya ternyata stagnan selama bertahun-tahun. Jadi kalau yang pertama tadi remove the trigger, ini yang kedua adalah interrupt the action. Nah, tinggal smart listeners pikirkan apa kebiasaan-kebiasaan buruk Anda yang kemudian perlu diinterrupt. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya di tempat kerja ya Mas Daryl, bahwa ini adalah leadership habits for manager, tetapi ini bisa habit for a husband, habit for a wife. Inilah kebiasaan untuk seorang suami atau kebiasaan untuk istri atau bagi yang belum menikah ya kebiasaan pribadi. Entah itu misalnya kita sering belanja online. Ya, gimana kemudian caranya untuk kita bisa menginterupsi? Coba kalau kita bertanya kepada para smart listeners mungkin punya pengalaman-pengalamannya ya, kebiasaan-kebiasaan yang aduh habis bulan habis gaji. Kenapa? Ya sekarang kan kalau kita belanja mah gampang aja kita belanja online, tapi kemudian habis uang di sana. Terus gimana? Well, diinterupsi. Caranya bisa jadi ya beberapa aplikasi yang ada di handphone kita ya di-delete untuk 1 bulan ke depan. Nah, di dalam teori habit itu namanya make it difficult. Jadi yang namanya kebiasaan buruk untuk dilakukan make it difficult. Saya kasih contoh dan saya memang sudah pernah menceritakan ini sebelumnya ya Mas Dadang, tapi untuk membantu para pendengar. Ketika anak saya dua-duanya itu ya, Kinan dan Kathleen masih usia 4, 5, 6 tahun gitu. Itu mereka waktu itu suka banget dengan program tertentu di TV. Dan karena memang kami kan tidak memberikan mereka handphone, tidak ada akses untuk gadget apapun. Tetapi di rumah waktu itu ada TV. Jadi ya itulah yang mereka lakukan, nonton. Tapi kemudian saya perhatikan, waduh, ini anak-anak saya nih kebiasaan nonton yang saya tahu khusus untuk program itu sebetulnya film itu tidak baik untuk mereka. Jadi saya mengatakan enough, sudah cukup. Nah, anak-anak kalau udah suka sesuatu kan bisa jadi marah tuh ketika kita ambil remote-nya, dia bisa guling-guling, dia bisa waduh nangis-nangis. Dan saya belajar mengenai cara untuk make it difficult. Jadi akhirnya saya ambil TV-nya dan saya pindahkan ke lantai 3. Setiap kali mereka mau nonton ya berarti harus diturunkan kan. Nah, karena itu akhirnya kebiasaan buruk itu berhenti sendiri karena untuk mereka meminta nonton aja itu mereka harus nunggu papinya pulang karena tidak ada orang lain yang boleh menaruh lagi TV itu di tempat yang semestinya kecuali saya. Dan sampai hari ini akhirnya memang ya mereka nggak nonton lagi walaupun ya we know anak-anak remaja ya memang mereka nggak nonton TV lagi sekarang ya. Mereka ada karena mau nggak mau kan sejak pandemi itu anak-anak sekolah ya mesti ada akses kepada ya gadgetnya mereka masing-masing. Tapi yang saya sampaikan adalah make it difficult. Itu yang kedua ya Mas Darel. Jadi kalau tadi yang pertama remove the trigger, yang kedua adalah disebut sebagai interrupt the action, interupsi, ganggu kebiasaannya. Salah satunya adalah make it difficult. Yep. Oke, baik. Ini sudah ada Pak Alex Subrata. Saya jeda sedikit dengan satu pertanyaan Pak Eloy ya. Silakan. Oke, ini Pak Alex Subrata menanyakan, selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daryl Adam. Saya ingin menanyakan tentang satu kebiasaan buruk yang sampai dengan saat ini pemimpin kami masih terus melakukannya, yaitu adalah tidak pernah memberikan kesempatan para people-nya atau bawahannya melakukan brainstorming ketika meeting. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan kebiasaan ini Pak Eloy? Karena banyak sekali ide-ide dalam kepala kita yang bisa kita tuangkan, tetapi selalu terhalang dengan keputusan final dari pemimpin itu sendiri. Ya, ini memang ada dua hal ya, Pak Alex. Yang pertama, kita tuh nggak punya kontrol terhadap pikiran pimpinan kita kan. Sementara kalimatnya adalah, ya, if we cannot control
hal itu ya yang bisa kita kontrol adalah respon kita toh. Ya, setuju. Karena harusnya yang mendengarkan ini adalah pimpinan tersebut. Apa yang beliau lakukan itu kan buah dari pikiran-pikirannya, kebiasaan-kebiasaannya, dan untuk mengubah kebiasaan itu harus diubah dulu neuron-neuron di dalam pikiran beliau. So itu yang pertama. Tetapi yang kedua, tapi bagaimana kita meresponinya? Well, meresponinya dengan Bapak menanyakan ini sebetulnya sudah baik. Tinggal pertanyaannya adalah apakah Bapak punya semacam keberanian untuk melakukan namanya assertive communication. Assertive communication itu kan yang pertama you know what you want, dan yang kedua adalah sampaikanlah itu dengan asertif. Nah, kalimat asertif itu kan juga ada ilmunya. Misalnya kalau atasannya Pak Budi, izin Pak Budi, boleh saya memberikan atau berbicara atau bertanya kepada Bapak. Kalau kita meeting itu menurut Bapak, kalau kami melakukan brainstorming dulu, baiknya bagaimana ya Pak? Itu diajak untuk berdiskusi. Tetapi memang banyak dari kita-kita ini tidak berani untuk melakukan itu, Mas Daryl. Jadi akhirnya ya kita ngomong di belakang, pimpinan kita tidak berubah, kita juga tidak berubah. Akhirnya ya kita datang ke tempat kerja setengah hati dan kualitas kerja kita juga menjadi tidak maksimal. So Pak Alex, ya tadi itu saya ulang bahwa ya kita tidak punya kontrol atas pikiran orang lain, dan apa yang dia kerjakan itu adalah buah dari pikiran-pikirannya. Tetapi kita bisa melakukan yang kedua, yaitu mengontrol respon kita. Dan mengontrol respon kita adalah yang terbaik pertama, dia komunikasikan sih Pak. Komunikasikan kepada beliau. Dan kalau memang ternyata itu belum berani dilakukan, mungkin bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain dan brainstormingkan dulu saja dan take the risk. Kalau memang ternyata ada risiko untuk menyampaikan pendapat, ya that's leadership. Leadership itu kan mesti berani mengambil risiko. Tentu ya lihat-lihat waktu, khususnya juga kalau ternyata posisinya saat ini, waduh nanti kalau sampai dia marah, karena kita nggak tahu kan sampai sejauh apa nih pimpinan kita ini tuh kalau dia lagi marah, apakah dia langsung keluarkan bukan SP1 lagi, surat peringatan ketiga langsung dipecat. Well, I don't know. So itu sih komunikasi secara asertif sih Pak, mau nggak mau, dan itu adalah ya leadership namanya, berani mengambil risiko dengan cara berkomunikasi secara asertif itu. Oke, baik. Ini saya serba tanggung untuk melanjutkan ke sesi terakhirnya karena sudah sampai di menit 4. Kita break sebentar ya Pak Eloy ya. Biar punya waktu banyak untuk menjelaskan, karena saya ingin menanyakan tentang satu poin yang disampaikan Pak Eloy tentang poin kedua tadi, interrupt the action. Bagaimana seandainya kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering dilakukan itu, tapi ternyata sudah menjadi habit atau sudah mengakar budaya. Nah, bagaimana cara menginterruptnya agar hal itu bisa dihentikan? Ini nanti kita bahas di sesi terakhir. Tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi Sales Warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant ya. Sesi terakhir kita bahas di series yang terakhir juga, yaitu part yang ketiga tentang Leadership Habit for Managers. Memutus kebiasaan buruk kepemimpinan itu seperti apa sih? Dan ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Dulu kita pernah membahas masalah culture atau budaya Pak Eloy ya. Dan culture atau budaya itu kan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, kemudian juga turun-temurun, tapi dalam hal kebaikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, maybe ini relate dengan bahasan kita di poin yang kedua tadi, Pak Eloy, bahwa kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang kurang baik lah, dan itu sudah lama terjadi, selain mungkin kita perlu melakukan monitoring untuk menghentikan kebiasaan itu, kalau kita bablas, nah bagaimana Pak Eloy? Bagaimana kita mampu untuk menghentikan kebiasaan itu, Pak Eloy? Ya, namanya kebiasaan ya, Mas Daril dan smart listeners, itu adanya di pikiran bawah sadar. Namanya pikiran bawah sadar, ya kita tidak sadar. Jadi supaya kita bisa menghentikannya, kata kuncinya adalah sadar. Sehingga awareness. Maka tadi ya di awal kita sudah mereview apa yang kita bahas di bagian pertama 2 pekan lalu. Di bagian pertama adalah saya mengatakan, ayo para pemimpin, sebelum kita memutuskan mau melakukan apa, maka putuskan dulu mau jadi pribadi dan menjadi pemimpin dengan karakter dan kompetensi apa. Karena hanya dengan kita bisa memulai dengan memutuskan aku mau menjadi pemimpin yang jujur, aku mau menjadi pemimpin yang kompeten, aku mau menjadi pemimpin yang bisa berkolaborasi dengan semua orang. Maka 3C ini, kredibel, kompeten, dan kolaboratif, maka saya mulai bertanya, oke, untuk menjadi pemimpin yang kredibel, kompeten, dan kolaboratif, maka saya mesti membangun kebiasaan baik seperti apa ya? Dan saya perlu untuk menghilangkan kebiasaan buruk seperti apa ya? Nah, itu nanti yang kemudian kita menjadi sadar. Karena memang itu justru musuh kita adalah ketidaksadaran itu, Mas Daril. Saya pernah sharing, ada satu penulis sangat terkenal namanya Anthony de Mello, menuliskan buku judulnya Awareness. Dan beliau mengatakan manusia itu sesungguh-sungguhnya sleepwalking, berjalan dalam tidur. Maksudnya apa? Kita sih berpikir, oh aku bangun pagi, aku membuat rencana hari ini, mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Kita pikir kita itu memutuskan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Anthony de Mello mengatakan tidak. Kita itu mengerjakan justru mayoritasnya apa? Itu adalah bagian dari kebiasaan dari hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, dan tahun-tahun sebelumnya. Terus dia mengatakan begini, gimana caranya untuk mengubahnya? Awareness, sadarlah. Mulai dari yang paling sederhana, apa itu? Tadi di kelas, saya sampaikan kepada teman-teman dari PLN Icon, oke sekarang kita perjalanan pulang. Itu perjalanan pulang itu udah jadi kebiasaan. Cara kita jalan aja sudah jadi kebiasaan. Kita ketemu orang, belum tentu kita sapa. Bagaimana kalau setiap 10 menit Anda tarik nafas 3 kali dan aware mengenai apa? Sadar untuk senyum. Sadar untuk jalan itu tegak. Salam untuk senyum kepada orang lain itu adalah untuk mengambil alih apa yang tidak kita sadarin selama ini. Ini sekarang ini saya lagi sadar misalnya, ini di dalam kelelahan dan ngantuk, saya bisa sadar untuk senyum. I can do that. Dan salah satunya saya biasanya mengatakan begini, smart listeners, coba bayangkan seekor kucing mengenakan topi merah. Bagi smart listeners yang bisa membayangkan seekor kucing yang sedang memakai topi merah, saya berikan tantangan berikutnya. Bayangkan seekor kucing memakai topi merah dan sepatu merah. Smart listener yang bisa melakukannya itu luar biasa karena Anda baru saja melakukan satu hal. Apa itu? Membuktikan pada diri sendiri, you can control your mind. Anda bisa mengontrol pikiran Anda. Nah, sama seperti kebiasaan-kebiasaan ini. Kalau Anda bisa dengan sengaja, itu kan tadi dilakukan secara sengaja atau secara sadar. Sampai mungkin memejamkan mata, memvisualisasikan seekor
Kucing. coaching. Nah, sama seperti itu juga, Aha. ya toh. Ketika kita lagi mau mengubah kebiasaan yang buruk, name dulu apa kebiasaan buruknya, karena you cannot change what you do not divine. You cannot change what you do not divine. Anda tidak bisa mengubah apa yang Anda belum betul-betul divine, apa kebiasaan buruk apa. Nah, jadi itu Mas Daryl yang bisa kita lakukan. Tadi remove the trigger, yang kedua adalah interrupt the action, dan nanti kita bisa tutup ada satu yang terakhir, tapi silakan. Mudah-mudahan pertanyaan Mas Daryl sudah terjawab. Oke, baik-baik. Satu pertanyaan ini dari Ibu Ana Maria. Selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Ya. Apakah cerita atau hal penting yang disampaikan Pak Eloy tadi itu bisa diadopsi dalam urusan rumah tangga Pak Eloy? Menghentikan kebiasaan buruk anak-anak, saya, atau mungkin juga suami? Oh, sangat Ibu Ana. Sebenarnya konsep atau ilmu sains tentang kebiasaan ini, para penelitinya itu memulainya awalnya dari individu. Oke. Dan saya akan menyampaikan tentang pentingnya identitas sekaligus sebagai penutup, dan ini sangat mungkin untuk dilakukan secara pribadi dan keluarga, Ibu Ana. Begini, kalimatnya adalah identitas negatif itu membentuk kebiasaan buruk. Oke. Dan kebiasaan buruk memperkuat identitas negatif. Nah, kenapa identitas itu muncul? Karena pertanyaannya begini, mengapa seseorang melakukan apapun, baik ataupun buruk, secara berulang? Dan alasannya adalah, you do what you do because of what you think of you. Anda melakukan apa yang Anda lakukan secara berulang karena didorong oleh bagaimana Anda memandang diri sendiri. Saya itu membaca tidak perlu pemicu, Mas Daryl. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Dan saya memang memandang diri saya sebagai seorang pembaca. Nah, Ibu Ana, kalau kita membantu anak-anak supaya menjadi rajin, maka kita tanamkan dulu identitasnya mereka sebagai orang yang rajin. Maka sejak anak-anak saya itu masih kecil, kalau Bu Ana mampir ke rumah kami, sejak itu dan sampai hari ini, itu ada banner, ada standing banner di rumah kami. Nah, di standing banner itu ada tiga kata. Yang pertama adalah credible, yang kedua adalah kompeten, yang ketiga adalah kolaboratif. Kenapa? Karena itu adalah identitas yang saya mau tanamkan di dalam diri saya, istri saya, anak-anak saya, bahkan seluruh tim kami. Bahwa dirimu adalah pribadi yang kredibel. Apa maksudnya? Jujur, satu kata dengan perbuatan. Sehingga ketika di sekolah mereka ujian dan ada kesempatan untuk cheating atau nyontek misalnya, mereka itu mengingat mengenai, loh aku ini kan kredibel, orang yang jujur. Orang yang jujur ya kan tidak pantas untuk cheating. Yang kedua, mengenai kompeten. Saya bilang pada mereka, karena untuk anak-anak yang dia nggak ngerti kompeten itu apa kan. Maka saya bicara mengenai kata rajin. Rajin, nah. Rajin ketika Mbak lagi nggak ada di rumah dan papi mami meminta kamu untuk membuang sampah. Ketika Mbak nggak ada di rumah, bahkan ada Mbak pun, papi mami meminta kamu untuk membereskan sendiri pakaianmu. Itu untuk melatih yang kedua ini loh, supaya kamu tuh menjadi anak rajin. Jadi mereka tuh ngerti, oh jadi ketika ayah menyuruh saya melakukan ini dan itu supaya kita mempraktekkan kata rajin tadi. Nah dulu anak saya ini kan hanya beda 2 tahun, anak laki dan perempuan. Itu ya namanya anak-anak di usia-usia mereka dulu masih umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, itu sering ribut juga. Dan saya pakai momentum itu untuk mengajar mereka mengenai C yang ketiga, kolaboratif. Berbicara tentang apa? Harus bisa bekerja sama. Tapi mereka nggak ngerti kerjasama itu apa. Maka saya menggunakan win-win-win. Kamu menang, ademu juga menang. Kamu senang, ademu juga senang. Tapi ayah ibu juga senang. Nggak gampang Bu Ana, itu terus diingatkan. Tapi I know now.
bahwa pasti kalau otak kedua anak saya ini dibongkar, dilihat saraf-sarafnya, itu tebal banget sarafnya Mas Daryl mengenai 3C tadi. Yaitu apa? Kredibel, kamu jujur nak. Tapi buat apa jujur nak? Kalau kamu tuh nggak punya kemampuan apa-apa, gimana kamu punya kemampuan? Kamu harus rajin nak. Tapi kamu jujur, kamu rajin, ya kamu nggak bisa kerjasama dengan orang lain nak. Jadi kamu harus punya tiga-tiganya. Itu dibangun bertahun-tahun. So jadi ibu anak, apa yang bisa dilakukan untuk personal, untuk suami, untuk ibu, untuk anak-anak? Pesan saya adalah putuskan. Ibu mau membangun identitas seperti apa di dalam keluarga? Oh, aku tuh pengen suamiku itu menjadi suami yang bertanggung jawab. Maka tuliskan itu dengan tulis tangan nggak apa-apa. Tempel di mana-mana. Apa itu? Bertanggung jawab. Lalu setiap kali ada kasus, maka gunakan tanggung jawab itu. Misalnya suami berjanji untuk, let's say, membantu ibu membawa mobil ke bengkel karena mungkin mobilnya lagi rusak, akinya lagi soak, whatever. Tetapi ternyata udah 2 hari, udah 3 hari, udah seminggu. Sebetulnya suami ada waktu kok, tapi dia tidak melakukannya. Maka instead of marah-marah, bangun, ajak ngobrol mengenai kata tanggung jawab tadi. Ayah, itu kemarin aku ada tuliskan mengenai tanggung jawab. Menurut ayah ini seperti apa? Jadi mesti dibangun, dan itu jangan banyak-banyak. Mulai dari yang paling simple dulu. Biasanya saya usulkan 3 kata menjadi behavior, mindset yang dibangun oleh individu di dalam keluarga. Dan ulang terus sampai neuron-neuron itu menebal, dan itulah yang disebut habit pada akhirnya, yaitu neuron saraf di dalam otak kita yang menebal dan akhirnya dilakukan secara otomatis. Demikian Mas Daryl. Baik. Pak Eloy, 1 menit kita konklusikan. Silakan. Terima kasih Mas Daryl, smart listeners dan sahabat TML. Kita sudah membahas topik yang bagus ini selama 3 pekan berturut-turut. Leadership Habits for Manager. Memang ini masa-masa di mana para manajer tidak lagi bisa bermanuver hanya dengan keterampilan manajerialnya. Yaitu apa? PDCA. Tidak cukup. Harus bermanuver dengan kebiasaan kepemimpinan yang baik. Dan itu bagaimana caranya? Tentukan dulu. Anda itu mau menjadi manajer, pemimpin dengan karakter dan kompetensi apa? Yang kedua, kalau Anda sudah memutuskannya, pikirkan dan putuskan kebiasaan apa yang mau dibangun. Dan mulai dari yang paling sederhana, dan yang terakhir, kebiasaan-kebiasaan apa yang harus segera dihentikan. Demikian Mas Daryl. That's it. 3 minggu kita kemas dalam 1 menit, dan video ini kami simpan rapih di kanal YouTube Smart FM. Jadi silakan putar ulang seri pertama, kedua, dan juga ketiga agar lebih maksimal pembelajaran tentang kepemimpinan. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu. We inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.